Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba melanjutkan kembali materi struktur baja 2 mengenai komposit. Dua hal yang sudah kita bahas yaitu mengenai konsepnya, kemudian mengenai aplikasinya. Sekarang yang terakhir kita akan masuk ke bagian sambungan yang biasa digunakan untuk struktur komposit berupa sirkonektor. Walaupun nanti konsep dari sirkonektor itu sendiri sebenarnya bisa diaplikasikan dalam banyak hal, tidak hanya terbatas pada komposit saja. Jadi mungkin nanti kita akan menemukan jenis sambungan yang sebenarnya sudah kita kenal gitu, tapi itu merupakan bagian dari sirkonektor yang tidak terbatas pada pemakaiannya di struktur komposit. Jadi secara pemasangan seperti sudah saya sampaikan di awal dulu bahwa sirkonektor maksud saya struktur komposit itu kan sangat bergantung pada perkembangan awalnya hanya pada lekatan di antara dua material yang ada gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya beton dengan baja digabungkan bersama-sama gitu, itu sudah diharapkan bahwa mereka akan jadi satu struktur atau jadi satu kesatuan yang utuh tanpa perlu kita tambahkan sesuatu di antaranya gitu. Jadi sederhananya kalau kita samakan penghubung antar keduanya itu seperti lem gitu ya. Kita nggak perlu lem lagi pada perkembangan awalnya. Jadi dianggap bahwa ya sudah itu ditempelkan keduanya gitu ya, karena beton yang masih basah ketika sudah kering nanti dianggap dia akan punya lekatan, maksudnya akan ada sifat lem di antaranya, di antara baja dengan beton gitu. Jadi dulu pada perkembangan awalnya tidak ada teknologi yang bernama konektor gitu ya. Jadi benar-benar mengandalkan pada lekatan atau adhesi ya. Ini lekatan atau adhesi di antara kedua material tersebut gitu. Jadi udah alamiahnya gitu ya. Jadi kalau beton bersama baja digabungkan itu alamiahnya itu akan muncul lekatan gitu. Tapi itu tidak bisa kita terapkan di semua jenis komposit ya. Jadi misalnya teman-teman bayangkan kalau kita menggabungkan dua material, itu adalah baja bersama dengan kayu. Kan tidak ada proses dari keadaan cair gitu ya kemudian menjadi keras, kan tidak ada kalau untuk dua material tersebut. Jadi akan sulit jika kita mengandalkan adhesi di antara kedua material baja dengan kayu. Jadi akan susah dicapai gitu ya kalau prinsipnya hanya menggunakan bonding saja. Jadi hanya mengandalkan prinsip ilmiahnya dari materialnya itu tidak semuanya ada gitu ya. Pada kasus baja dengan beton mungkin bisa kita mengandalkan adhesinya ini. Kan setelah penelitian yang lebih lanjut gitu ya, bahwa ada kemungkinan selip di sana ternyata. Jadi walaupun materialnya sudah menjadi satu kesatuan, tapi ternyata pada kasus di mana keadaan pembebanannya sangat besar atau sangat dinamis gitu ya, ternyata selip bisa terjadi. Jadi di interface atau di antara sambungannya, bukan sambungan ya, tapi di antara baja dengan betonnya itu punya potensi untuk berpisah ketika beban dinamis bekerja, kemudian ketika beban yang bekerja juga terlalu besar gitu ya, itu ada potensi tersebut. Jadi artinya kita tidak bisa lagi memanfaatkan hanya sifat adhesi pada kedua material tersebut untuk menahan gaya, khususnya di sini adalah gaya horizontal ya. Kemudian akhirnya berkembanglah teknologi sirkonektor gitu ya. Mereka sudah memahami bahwa ada potensi kegagalan yang besar jika tidak diatasi. Dalam hal ini adhesi itu tidak mencukupi gitu ya. Walaupun mungkin pada keadaan di mana bebannya tidak besar dan lain sebagainya itu tidak terjadi gitu ya, slip itu tidak terjadi, tapi tetap saja ada kemungkinan di mana gaya slip itu muncul sehingga akan sangat membahayakan pada struktur komposit. Maka akhirnya diperkenalkanlah yang namanya sirkonektor. Jadi sekarang pada saat kita membuat struktur komposit itu pada umumnya di sepanjang
membernya atau bentangnya itu ya, itu pasti kita akan melihat melihat sesuatu seperti paku gitu atau seperti baut, tapi bukan baut atau bukan paku gitu ya. Itu adalah konektor. Fungsinya yang untuk menahan slip tadi, karena bonding atau adhesi itu nggak bisa kita andalkan lagi. Jumlahnya juga cukup banyak ya, memang tergantung perhitungan. Apalagi kalau kita ingin mendapatkan struktur komposit dengan sifat yang full atau penuh gitu, teman-teman sudah paham maksudnya ya. Jadi kita memastikan bahwa sifat komposit di antara kedua material yang sedang bekerja itu nggak ada lagi pemisahan, yang satu bekerja sebagai tekan, satu lagi bekerja sebagai tarik sesuai dengan fungsi materialnya. Tapi ya mau betul mau baca dia harus mampu menahan tarik maupun tekan gitu ya. Jadi fungsi sirkonektor di sini menjadi sangat besar, jadi sangat krusial. Supaya bukan cuma slip saja sebetulnya yang ingin dicapai, tapi juga tadi supaya sifat kompositnya itu benar-benar semuanya di semua bagiannya itu tercapai fungsinya, fungsi itu ya, tarik tekan di antara kedua sisinya setelah sumbu beratnya. Oke. Kemudian setelah sirkonektor berkembang lagi namanya steel profile. Ini sudah saya perkenalkan kemarin ya. Jadi bentuk bondek itu ya, kalau teman-teman masih ingat, ada baja bergelombang seperti ini. Biasanya buat lantai. Memang ini dipakainya hanya untuk lantai saja ya. Ini juga sebenarnya sudah berfungsi ganda sebagai sirkonektor juga. Tapi bukan berarti kalau udah pakai sheet profile maka nggak perlu pakai sirkonektor di sini, enggak. Konektor tetap digunakan, tapi akan jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan jika kita tidak menggunakan sheet profile. Jadi fungsinya dia itu memperkuat lah, intinya begitu ya. Kemampuan gesernya itu akan diperkuat oleh sheet profile. Tapi bukan berarti sirkonektornya bisa ditiadakan, tidak, tetap ada, tapi jumlahnya jadi jauh lebih sedikit. Oke, sheet profile ini apa cuman ada di slab saja? Iya, jadi kita nggak bisa pasang ini misalnya mau bikin balok gitu ya, lalu kita memanfaatkan sheet profile ini untuk mendapatkan balok komposit, nggak bisa. Jadi ini fungsinya sangat khusus, hanya ada di plat saja, jadi nggak bisa kita gunakan yang lainnya. Jadi kalau misalnya saya pengen punya balok yang jauh lebih kuat gitu terhadap geser, lalu saya pasang juga sheet profile gitu ya, nggak bisa, tidak bisa kita gunakan. Oke, jadi perkembangannya seperti ini ya. Sejauh ini belum ada metode baru yang lainnya di sambungan untuk struktur komposit. Jadi ya sejauh ini terakhir itu sampai di sheet profile. Oke, secara umum sebenarnya konsepnya sirkonektor itu adalah menahan gaya geser. Jadi sambungan untuk menahan gaya geser. Bentuknya sebetulnya bukan hanya terbatas pada konektor. Jadi kalau teman-teman lihat di berbagai struktur yang lainnya gitu ya, misalnya menemukan sebuah jenis sambungan gitu, ini juga fungsinya menahan geser, berarti harusnya dia sama dong dengan sirkonektor. Secara fungsi sama ya, tapi yang sedikit membedakan antara sirkonektor dengan sambungan geser yang lainnya adalah sambungan geser yang lainnya belum tentu bekerja pada dua material yang berbeda, jadi bukan selalu pada komposit. Sedangkan nama sirkonektor atau sambungan geser itu biasanya hanya merujuk pada komposit gitu ya. Jadi mungkin nanti perlu diklarifikasi kalau ada yang ngomong nggak sambungan geser gitu ya. Sambungan gesernya benar nggak sirkonektor untuk komposit? Jangan-jangan hanya sambungan geser dalam hal ini berupa angkur gitu ya, atau hoops, loops dan seterusnya. Jadi secara fungsi sama-sama berfungsi untuk menahan gaya geser gitu ya. Yang sirkonektor ini biasanya langsung merujuk pada struktur komposit, sedangkan kalau angkur mungkin teman-teman tahu ya, misalnya kita punya sebuah blok gitu, kemudian mau ditanam ke tanah, karena bagian atasnya mungkin menggunakan baja gitu ya, lalu dipasanglah angkur kayak gini. Jadi bentuknya itu
bentuknya sebetulnya hanya menggunakan ini saja ya, menggunakan baja murni gitu. Kemudian pemasangannya juga agak sedikit berbeda dengan sir konektor yang digunakan pada struktur komposit. Kalau dia ditanam di dalam, ya walaupun nanti sir konektor juga akan ditanam ya, tapi bentuknya agak sedikit berbeda. Kemudian cara pemasangannya juga agak sedikit berbeda. Kalau angkur ini tidak memanfaatkan las, sedangkan kalau sir konektor itu membutuhkan las di dalamnya. Oke, kemudian gaya geser yang harus ditahan. Di sini saya sebutkan sebagai gaya horizontal ya, karena biasanya pada umumnya ya pemasangannya komposit ini pada struktur-struktur yang dalam arah horizontal ya, walaupun misalnya kalau kita pasangnya sebagai kolom ya nggak selalu gaya horizontal ya, justru yang lebih kritikalnya di gaya vertikalnya. Sebenarnya paling sesuai itu yang gayanya bekerja searah dengan sumbu beratnya, itu yang paling tepat sebetulnya untuk mendefinisikan penggunaan sir konektor. Oke, kemudian seperti tadi saya sampaikan, fungsi konektor itu untuk mencapai keadaan komposit sempurna ya. Jadi berbeda dengan angkur gitu, walaupun dia menahan gaya geser, tapi dia tidak punya fungsi ini, tidak punya fungsi memperkuat aksi komposit pada struktur tersebut. Itu biasanya tidak ada fungsi tersebut gitu ya di angkur. Tapi kalau dia adalah sir konektor, maka fungsi utamanya sebenarnya ada di sana, memastikan bahwa keadaan komposit atau aksi kompositnya itu bekerja sempurna, sehingga ya itu di seluruh bagiannya bisa menahan gaya tarik maupun tekan. Oke, kemudian jenis-jenis sir konektor ada 2 secara umum. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sir konektor yang jenisnya rigid atau kaku ya. Yang jenis seperti ini sebetulnya sangat baik ya. Kalau rigid ini kan jelas kaku banget ya, jadi enak tuh dalam artian kita bisa memastikan kalau pakai jenis sir konektor yang seperti ini, maka aksi komposit yang bisa kita peroleh dari struktur yang sedang kita bangun itu akan tercapai sifat aksi komposit sempurnanya. Tapi kalau sisi buruknya dari penggunaan sir konektor ini, kebetulan dia tidak memiliki deformasi awal sebelum dia mengalami kegagalan. Nah, ini yang tidak menguntungkan. Jadi pada umumnya di struktur itu ya, kita mengharapkan bahwa material yang digunakan itu memiliki ciri-ciri khusus sebelum dia mengalami kegagalan. Kenapa begitu? Ya, supaya kita bisa menyelamatkan diri kalau dia akan mengalami kegagalan. Jadi kalau misalnya kamu punya balok misalnya gitu ya, atau lantainya sudah mulai kelihatan melendut gitu ya, melendutnya udah mulai nggak masuk akal gitu, itu kan berarti sebuah tanda-tanda sebentar lagi gitu dia akan mengalami kegagalan, atau tanda-tanda ya sudah perlu diperbaiki gitu ya, diganti kah atau diperkuat gitu. Pokoknya ada tanda atau ada indikasi bahwa dia sudah melampaui masa layannya gitu. Jadi harus di treatment, kita harus kasih sesuatu ke dia gitu, mau dibongkar atau mau diganti dengan atau mau diperkuat dengan metode tertentu gitu ya. Itu yang menguntungkan gitu ya. Nah, kalau menggunakan sistem yang rigid tadi ya saya sampaikan, dia nggak punya tanda-tanda kalau akan mengalami kegagalan. Jadi teman-teman bayangkan kalau kita menggunakan sir konektor, dia tidak menunjukkan ciri-ciri bahwa dia akan mengalami slip, itu akan membahayakan ya. Sedangkan komposit itu kan menyatukan dua material yang harus bekerja bersama-sama gitu ya, secara simultan. Namun tiba-tiba dia mengalami pemisahan antara baja dengan beton, itu kan sangat membahayakan. Jadi itu nggak enaknya kalau kita menggunakan sir konektor yang tipe yang rigid. Dia nggak punya nih deformasi yang tidak signifikan atau deformasi awal tuh dia nggak punya. Jadi kalau misalnya dia akan gagal itu nggak ada tanda-tanda tiba-tiba lepas gitu aja. Nah, itu sangat berbahaya. Kemudian kalau secara keuntungan
mungkin sudah jelas ya, dari kata rigid ini pasti dia jauh lebih kuat gitu ya, kemudian ketahanannya juga jauh lebih baik gitu. Tapi ya ini dari sisi struktural bukan, maksudnya dari kacamata desainer ini tuh tidak menguntungkan. Jadi penggunaan rigid seal connector nih agak bukannya nggak boleh ya boleh-boleh aja ya, nggak apa-apa kalau kita ingin menggunakan yang seperti ini, tapi agak kurang menguntungkan karena kita tidak mempunyai tanda-tanda jika dia akan mengalami kegagalan. Kemudian apalagi yang kekurangannya itu pemasangannya agak ribet, agak susah ya. Jadi kalau teman-teman lihat jenis-jenisnya di sini ada 4. Yang pertama ada bar konektor. Jadi kalau ini kita memotong-motong batang baja ya, yang kotak seperti ini yang bagian ini, yang kotak ini kita potong-potong, kemudian kita berikan yang bagian ini adalah tulangan baja, ini juga sama kita potong-potong, kemudian kita lengkungkan, kemudian bagian yang di sini itu kita las. Kemudian kalau sudah jadi kayak gini, lalu bagian ininya kita las ke struktur yang mau kita sambungkan. Jadi misalnya ini kan balok baja, profil WF baja ya, ini berarti mau bikin balok komposit. Sebelum dia dicor dengan beton di atasnya, ini diberikan konektor rigid yang modelnya kayak gini. Jadi secara pemasangannya agak ribet. Ini tipe yang pertama ya, yang bar konektor. Kita lihat jenis-jenis yang lain, misalnya yang T konektor, ini jauh lebih susah. Jadi kita memanfaatkan profil T, sama kita potong-potong kecil-kecil gitu ya, lalu kita las, kemudian diberikan juga batangan tulangan ini, kemudian dibentuk kayak gini, terus dilas lagi di bagian sininya gitu. Apalagi ini ada 2 ya. Kalau channel konektor hampir mirip dengan bar konektor tadi, hanya saja bagian ininya menggunakan profil C yang kita potong kecil-kecil. Yang terakhir ini menggunakan pelat baja, kita potong kecil-kecil kemudian kita lengkungkan jadi kayak tapal kuda begini, kemudian kita berikan tulangan yang kita bengkokkan, dilas, kemudian dilas lagi keseluruhannya dengan profil WF-nya. Ini dipasang di jarak-jarak tertentu gitu ya. Jadi bentuknya kayak gini tuh nggak cuma satu, ini kan kecil-kecil ya, ini kita pasang di jarak-jarak tertentu. Nah, dari sisi pemasangannya udah agak ribet ya, bikinnya aja udah agak ribet. Nah, pertanyaannya apa ini nggak tersedia sih di pasaran atau di toko material gitu? Nggak ada ya. Ini biasanya memang built in sendiri. Jadi nggak ada di pasaran gitu. Jadi bentuk-bentuk ini munculnya ya berdasarkan pengalaman atau berdasarkan pengalaman ya orang-orang di lapangan gitu. Jadi berkembanglah konektor yang jenisnya kayak gini. Memang sangat kuat sih ya, bagus gitu, cuma dari sisi pemasangan agak susah. Kemudian ya ini dia deformasinya tuh nggak kelihatan ya, karena kalau teman-teman lihat bentuknya kan agak kurang cantik gitu ya, jadi melihat deformasinya ini agak susah. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah tipe fleksibel. Nah, dari bentuknya dia gampang gitu ya, masangnya gampang. Jadi kalau yang tipe fleksibel konektor ini biasa disebut sebagai stud ya, bagian yang belakang ini kita sebut sebagai stud. Jadi ada yang ada yang dilas, ada yang dibaut. Jadi kita bisa pilih, kalau misalnya mau yang gampang ya pilih aja yang bolt ya, karena kan masangnya gampang. Kalau mau pakai yang weld supaya dia lebih kaku boleh juga. Jadi 2 jenis yang ini itu tersedia di pasaran, tinggal beli aja gitu. Kamu mau pakai ukuran diameter berapa gitu nanti ada. Kemudian shanknya ini tingginya itu juga dalam variasi-variasi yang cukup banyak gitu ya, tergantung kita kan mau pakai yang tinggi berapa, khususnya kalau ingin bikin pelat yang menggunakan profil dek baja gelombang, karena kan dek baja gelombang juga tingginya macam-macam ya. Jadi jangan sampai kita pakai shear konektor yang tingginya lebih rendah daripada tingginya gelombang dari shear profile yang kita pilih. Oke.
tipe yang fleksibel nih keuntungannya apa? Keuntungannya dia fleksibel ya, dari kata kuncinya di depan. Jadi dia akan memberikan ciri-ciri bahwa dia akan mengalami kegagalan. Beda dengan yang sebelumnya, dia tidak punya tidak punya indikasi kalau akan mengalami kegagalan. Nah, kalau ini ada. Jadi sangat menguntungkan gitu ya, daktilitasnya tinggi. Jadi sebelum dia mengalami kegagalan itu akan melandut dulu gitu, sederhananya seperti itu, akan meleot dulu sebelum dia benar-benar lepas atau berpisah gitu ya. Ini sangat menguntungkan. Kalau dari sisi desainer ini sangat menguntungkan. Kita bisa bisa lebih berhati-hati kalau kita tahu bahwa struktur kita akan mengalami kegagalan dibandingkan jika kita menggunakan yang tipe rigid tadi. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya ini jumlahnya. Jadi kalau kita mendesain struktur komposit menggunakan konektor tipe fleksibel ini, jumlahnya biasanya akan jadi sangat banyak. Karena ini memang kecil ya, tapi bukan berarti mutunya jelek ya. Banyak itu bukan berarti karena mutunya jelek, bukan, tapi karena dia bentuknya langsing, kemudian jenisnya fleksibel, maka akhirnya kekuatan kompositnya itu sangat bergantung kepada sel konektor yang tipenya hanya segini ini gitu. Kalau yang tadi kan memang agak lebih besar gitu, kemudian karena menggunakan profil-profil entah profil T atau profil C gitu, kalau misalnya mendapatkan mutu yang baik kan berarti kekuatan juga jauh lebih baik ya. Jadi untuk tipe yang ini memang ada keterbatasan, maksudnya keterbatasan mutu yang pertama, kemudian bentuknya ya cuma begini doang gitu, nggak ada variasi yang lain. Oke, jika kita bandingkan tadi ya antara yang rigid dengan yang fleksibel, kita bisa lihat dari sisi daktilitas dan kekuatan. Ini kalau teman-teman lihat ini yang kegagalan slipnya ya, lepasnya gitu. Yang ini yang panjang ini ya, yang sampai panjang ini itu untuk yang tipe fleksibel, sedangkan yang pendek ini untuk tipe yang rigid. Jadi kalau teman-teman lihat ya, dibandingkan, dia itu slipnya cepet banget. Jadi kegagalan akibat slipnya itu akan jauh lebih duluan dibandingkan kalau menggunakan tipe yang fleksibel. Jadi ngelihatnya dari mana? Dari data ini, dari data daktilitas. Displacement atau daktilitas itu sama ya. Menggunakan tipe yang fleksibel itu daktilitasnya jauh lebih tinggi. Dia bisa berdisplacement sampai 2,5 mm. Sedangkan jenis yang rigid itu cuman ya kurang lebih hanya 1 mm gitu ya. Jadi bisa jadi mungkin nggak ada displacement atau nggak punya daktilitas gitu, tapi langsung mengalami crash atau mengalami kegagalan slip gitu ya. Kemudian kalau lihat dari kekuatannya sama aja ternyata. Jadi kekuatan dari tipe rigid maupun tipe yang fleksibel ini kekuatannya sama gitu ya. Jadi nggak ada beda yang signifikan. Misalnya kita pakai rigid itu maka jadi jauh lebih kuat, ternyata enggak juga. Misalnya kita pakai tadi ya profil C atau profil T atau yang lainnya plat gitu, kita pakai mutu yang lebih tinggi, apakah bisa meningkatkan kekuatan konektornya? Ternyata enggak juga. Jadi kan kalau ngelihat dari diagram ini kita nggak perlu mempersulit diri ya, intinya bikin konektor yang susah gitu cara pemasangannya, kemudian prosesnya juga agak panjang, lalu kekurangan lainnya ternyata dia tidak fleksibel gitu, tidak fleksibel dari sisi deformasinya ya, tidak ada deformasi awalnya gitu, itu kan sudah kurang menguntungkan. Jadi menggunakan tipe yang fleksibel sudah lebih banyak keuntungannya, masangnya gampang, kemudian daktilitasnya tinggi gitu ya, kekuatannya sama aja ternyata gitu. Jadi penggunaan share konektor tipe fleksibel memang bukan ini ya, sangat banyak digunakan. Tapi bukan berarti yang tipe rigid udah nggak ada lagi ya. Kadang-kadang untuk kebutuhan tertentu itu masih digunakan, tapi biasanya kalau kepepet aja. Kalau enggak ya biasanya akan lebih milih menggunakan tipe yang fleksibel.
Selanjutnya kita akan masuk ke apa saja yang mempengaruhi kekuatan dari sirkonektor. Yang perlu dipahami bahwa kekuatan sirkonektor itu bergantung kepada dua hal ya, beban yang bekerja, kemudian jumlahnya. Karena jumlah itu akan mempengaruhi aksi kompositnya sempurna atau tidak, kemudian gaya yang bekerja dalam hal ini adalah gaya yang menyebabkan slipnya gitu ya, itu akan menyebabkan dia gagal atau tidak. Jadi yang pertama, gaya yang menyebabkan kegagalannya itu pada umumnya kita sebut sebagai fatigue ya, atau kelelahan. Seperti yang teman-teman pahami bahwa kalau kita punya sebuah bahan gitu ya, misalnya kemampuan dia menahan gayanya adalah anggaplah 10 kN gitu, tapi kita bebani yang tidak sampai maksimum, misalnya P yang kita terapkan hanya 1 kN, tapi kita lakukan maksudnya kita bebani itu bolak-balik, maksudnya ada tidak gitu ya, ditarik 1 kN kita lepas, tarik lagi 1 kN, itu sampai berjuta-juta kali, itu kan akan menyebabkan kegagalan juga. Jadi tidak hanya cukup 1 kali sampai 10 kN lalu dia mengalami putus, kan nggak perlu begitu. Jadi yang perlu dikhawatirkan pada saat kita menggunakan sirkonektor gitu ya, karena pada umumnya memang mutunya sirkonektor itu kan nggak tinggi banget, beda dengan baja profil pada umumnya gitu ya. Sirkonektor ini karena mutunya tidak besar, kemudian gaya slip yang muncul itu kan bisa ada bisa enggak gitu, kecuali memang beban yang bekerja tipenya adalah tipe dinamis gitu ya, ada enggak, misalnya pada kasus jembatan. Jadi itu yang perlu dikhawatirkan pada sirkonektor. Kemudian yang kedua, jumlah sirkonektor untuk tipe fleksibel. Di sini sudah dikunci untuk tipe yang fleksibel ya, itu jumlahnya akan jadi sangat banyak karena kita ingin memastikan bahwa aksi kompositnya bekerja sempurna. Maka kata sufficient atau cukup di sini ya pada umumnya memang jumlahnya cukup banyak, kecuali kalau kita menggunakan tambahan berupa sheet profile pada saat kita membuat plat komposit. Kemudian cara pemasangan antara yang tidak menggunakan sheet profile dan yang menggunakan sheet profile ini sama-sama tetap akan menggunakan sirkonektor. Jadi bukan berarti pada saat kita menggunakan sheet profile maka ini bisa kita hilangkan ya, SC-nya bisa kita hilangkan, nggak begitu. Yang kita bisa reduksi hanya jumlahnya saja, tapi tidak bisa kita hilangkan sempurna, semuanya kita hilangkan, enggak. Penggunaan yang tanpa sheet profile ini akan langsung dipasang di profil WF-nya gitu ya, menggunakan baja WF atau profil baja yang lain lah ya, tapi yang paling sering menggunakan profil baja WF. Kemudian beton akan langsung dicor di atasnya, tapi jangan lupa kita butuh tulangan juga. Kalau ada bagian plat yang akan kita cor ya berarti kita harus pasang ini formwork dulu gitu ya. Kalau menggunakan sheet profile yang bisa kita lihat bedanya adalah di sini nggak ada formwork, nggak ada backcasting yang perlu dipasang karena si sheet profile ini berfungsi langsung juga sebagai backcasting. Kemudian pemasangan sirkonektor itu akan berada di atasnya sheet profile. Jadi bukan langsung di sini ya. Kalau tadi kan adanya di profil baja WF-nya. Kalau ini dipasang dulu sheet profile-nya, baru kemudian kita kunci bersama-sama dengan sheet profile-nya. Jadi SC-nya dipasang di atasnya sheet profile, kemudian dikunci bersama-sama sampai ke sini. Jadi barengan gitu. Kemudian efeknya apa pada sirkonektornya itu sendiri pada saat kita menggunakan sheet profile maupun tidak menggunakan sheet profile. Pada saat tidak menggunakan sheet profile, maka si sirkonektor yang ini akan bekerja sendiri, bekerja dengan keras untuk menahan gaya geser atau slip. Sedangkan pada saat kita menggunakan sheet profile, maka gaya geser atau slipnya itu akan dapat kontribusi dari sheet profile. Jadi sirkonektor ini nggak perlu bekerja teramat berat gitu hanya untuk menahan gaya slip, karena sheet profile ini juga tinggi ya, kemampuan slipnya itu sangat baik. Jadi kalau untuk plat komposit, kalau misalnya bisa menggunakan sheet profile, sebaiknya pilih menggunakan sheet profile. Selain dia lebih stabil,
kemampuan terhadap gesernya juga tinggi gitu ya, jumlah sirkuit konektornya juga bisa kita kurangi, jadi akan banyak sekali keuntungan yang kita peroleh. Kemudian kekuatan dari sirkuit konektor itu bergantung kepada beberapa hal di sini ya. Yang pertama bentuknya tadi sudah teman-teman pahami, ada yang rigid, ada yang fleksibel, dimensinya juga banyak. Kalau yang rigid itu ada yang pakai profil CT dan sebagainya, yang fleksibel bentuknya cuma satu ya, hanya dimensinya ada beragam. Nanti saya sampaikan setelah ini. Kemudian mutunya, jadi mutu sirkuit konektor itu juga bermacam-macam, tergantung dari mutu beton pada umumnya ya. Kemudian mutu betonnya, nah ini juga harus jadi concern yang utama ya. Mutu beton itu sangat berpengaruh, bisa membebani sirkuit konektor lebih banyak atau bisa mengurangi kekuatan sirkuit konektor. Jadi mutunya sirkuit konektor itu benar-benar tergantung kepada mutu desain betonnya. Bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil gitu ya. Kemudian tipe pembebanannya, bisa beban statik, bisa beban dinamik. Ini juga sama. Kalau semakin banyak beban dinamisnya tadi ya, walaupun gaya yang bekerjanya tidak maksimum, tapi bekerjanya jutaan kali gitu dalam range beban yang kecil, ya sama aja, dia akan juga menyebabkan kelelahan dan akan menyebabkan kegagalan pada akhirnya. Kalau bebannya statik ya jauh lebih menguntungkan sih untuk sirkuit konektornya kalau beban yang bekerjanya dalam bentuk statik. Kemudian cara pemasangannya tadi ya, ada yang langsung dipasang di steel beam atau ada yang harus dipasangnya di sheet profile gitu. Mutunya akan jauh berbeda yang menggunakan sheet profile dengan enggak. Jadi tadi kalau misalnya jumlah sirkuit konektornya bisa berbeda, diantaranya yang bisa kita untungkan adalah mutu konektornya nggak usah terlalu tinggi, karena kan ada kontribusi dari sheet profile kalau kita memilih menggunakan sheet profile. Tapi kalau enggak, ya berarti konektor akan bekerja dengan dengan berat gitu ya. Kemudian jarak antara sirkuit konektor, karena kita punya jumlahnya banyak, maka jaraknya juga harus diatur. Kemudian dimensi dari plat ya, khususnya di sini untuk plat komposit yang tanpa sheet profile tentu saja akan lebih tebal, yang dengan sheet profile itu bisa jauh lebih tipis. Yang terakhir adalah pemasangan atau kebutuhan dari tulangan. Jadi bukan berarti kita tidak membutuhkan tulangan lagi ketika struktur yang kita bangun gitu ya itu menggunakan konstruksi komposit, tidak begitu. Jadi karena beton sendiri kan seperti sudah saya sampaikan, dia tetap membutuhkan tulangan ya untuk menahan gaya tarik. Maka di sini juga sama konsepnya, bukan berarti ketika kita menggabungkan baja dengan beton artinya tulangannya dalam beton itu bisa kita buang, nggak begitu. Fungsi yang dicapai di komposit adalah bekerja bersama-sama, bukan menghilangkan salah satu lalu yang lain yang harus membackup yang satunya lagi, bukan seperti itu konsep dari komposit. Oke, ini cara mendapatkan mutu dari sirkuit konektor. Jadi seperti tadi saya sampaikan sebelumnya, mutu konektor akan sangat bergantung kepada mutu beton. Mutu betonnya kecil, maka mutu konektornya bisa jadi juga kecil gitu ya. Ya nanti kan tergantung sama desain ya. Pembebanannya kecil ya berarti mutu betonnya nggak usah gede-gede kan begitu. Jadi ini sangat sejalan. Ini patut diperhatikan satuannya dalam KSI ya. Nanti teman-teman kalau misalnya pakai MPA ya silakan disesuaikan pakai kilogram per sentimeter persegi ya, disesuaikan gitu ya, silakan diganti. Jadi di sini 4 yang pertama ini untuk jenis yang fleksibel konektor, 3 yang terakhir untuk jenis yang rigid. Menggunakan tipe yang fleksibel konektor, diameter yang tersedia ada 0,5 inch, 5/8, 3/4 dan 7/8. Sedangkan yang belakang ini kepalanya ya, biasanya kita jarang sih ngomong diameter kepalanya, biasanya diameter tangkainya yang di depan yang kita bilang. Kemudian kalau misalnya di sini mutu betonnya adalah 3 KSI, maka mutu konektornya sekian. Kalau misalnya nggak ada di sini gimana? Misalnya mutu betonnya 3,2 gitu ya, kan nggak ada di sini ya. Sebenarnya idealnya bisa kita konversi sebetulnya. Kalau misalnya mutunya di bawahnya sama ya, bisa kita konversi juga, kita bukan kita interpolasi tapi ekstrapolasi gitu, itu kan bisa dilakukan. Kalau ingin caranya lebih mudah ya kita bisa memanfaatkan rumus ini saja, jadi nggak usah lihat
tabel tadi gitu. Yang penting kita dapat untuk diameternya, kemudian kita hitung sendiri saja mutu dari konektornya harus berapa, karena di sini komponen di dalamnya itu diantaranya adalah FC aksen, jadi mutu beton, kemudian modulus elastisitas beton, kemudian ASC ini adalah luasan. Jadi sebenarnya kalau kita misalnya ya ingin bikin sendiri pun diameter yang nggak ada di tabel tadi ya nggak masalah juga. Misalnya tadi kan diameternya 1/2 sampai 7/8, saya misalnya mau bikin 1 in gitu ya nggak masalah juga, bisa-bisa aja. Nanti tinggal kita sesuaikan di sini dapat mutunya berapa. Tolong diperhatikan, yang pertama ini untuk satuan British ya, yang kedua baru satuan SI. Hal yang sama untuk channel konektor. Di sini ada komponen TF dan TW. Saya rasa teman-teman udah nggak aneh ya, tebal flange, tebal web, karena channel konektor kan menggunakan profil ya, profil C dalam hal ini. Kemudian untuk mendapatkan jumlah sir konektor menggunakan rumus ini nanti, jadi gaya slipnya berapa dibagi dengan kekuatan satu buah sir konektor, maka kita bisa dapat jumlah sir konektor yang akan digunakan dengan mudah. Oke, mungkin itu saja mengenai sir konektor. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.